Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 4 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Fransiskus Assisi. Semoga semangat dan teladan hidup mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan, berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus Assisi yang lahir pada tahun 1182. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana pengalaman hidup Fransiskus Assisi ini sehingga ia menjadi santo? Setelah melalui masa mudanya yang tak terpuji, ia bertobat, meninggalkan seluruh harta orang tuanya, lalu menghayati kemiskinan agar disatukan secara lebih sempurna dengan Kristus. Fransiskus menghidupi dan mengajarkan kasih Allah. Setelah mengumpulkan rekan-rekannya pada masa awal, Fransiskus memperkenalkan diri kepada Paus Innocentius III. Lalu Paus secara lisan menerima pengajaran pertobatan Fransiskus yang dirangkum dalam moto Pace e Bene, damai dan sejahtera, yang bertujuan mendamaikan berbagai kelas sosial. Dan kelompok ini menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina. Fransiskus membaktikan hidupnya dalam doa dan keheningan, sambil ia menerima tanda pengalaman mistik berupa stigmata di Gunung Verna.
Ia mengarang kidung Saudara Matahari sebagai bentuk sapaan kepada segala ciptaan dan syukur kepada Sang Pencipta. Pandangan hidup yang optimis menjadikan Santo Fransiskus Assisi ini saudara bagi semua ciptaan. Itulah Santo Fransiskus Assisi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dengan sangat tegas Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata-kata Yesus ini ditangkap dan direalisasikan secara tepat oleh Fransiskus Assisi. Maka sudah layak dan sepantasnya kalau gereja memberikan penghormatan khusus dengan menjadikan figur Fransiskus Assisi ini sebagai salah satu tokoh besar yang rela memberikan dirinya secara total dan meninggalkan segalanya demi cintanya kepada Tuhan Yesus. Ratusan tarekat dan kongregasi, baik pria maupun wanita, mengikuti spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Saudari-saudaraku yang terkasih, masih relevan dan menarikkah cara hidup yang dipilih dan dikembangkan oleh Santo Fransiskus Assisi ini? Bercermin dari situasi dan kondisi sekarang, generasi Z, generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012, yang diperhadapkan dengan serba digital, instan, pilihan hidup yang ditawarkan oleh Santo Fransiskus masih relevan untuk menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap situasi dan kondisi saat ini. Banyak pribadi yang kehilangan makna hidup, kekeringan, dan akhirnya mengalami depresi yang membawa pada kesedihan. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan gereja harus bertindak. Maka, kesaksian hidup mengandalkan Tuhan dan siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meneguhkan sesama harus digencarkan. Ini menjadi tugas kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Bukan hanya tugas para imam, biarawan, biarawati, tetapi tugas panggilan semua warga gereja, umat beriman semuanya. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam karya maha besar Allah, yaitu karya keselamatan. Marilah, seturut teladan Santo Fransiskus Assisi, kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan di dunia ini. Ya Allah, semoga hati kami semakin terbuka untuk mendengarkan panggilan-Mu, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang siap menjadi berkat bagi sesama, seperti Santo Fransiskus Assisi. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang
yang menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, Sabda kekal dan penebus kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.